A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat mahasiswa baru Telkom University yang Allah muliakan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan yang pertama adalah kita diberikan nikmat yaitu diterima di Telkom University. Yang kedua, Allah berikan sehat, iman, dan Islam. Berikutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan kita berdoa semoga kita adalah umat nanti yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua mahasiswa baru, saya ucapkan selamat telah diterima di Telkom University, dan kami mewakili teman-teman Al-Fat, LDK, Lembaga Dakwah Kampus di Telkom University, mengucapkan selamat. Dan hari ini saya diminta untuk mengisi materi di LMS tentang bagaimana biar ditolong sama Allah SWT ketika menjalani kuliah. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kuliah ini tidak sama dengan SMA. Ketika di SMA dulu, kalian belajar sudah ditentukan oleh guru, kapan jamnya belajar, kamu nanti belajar apa saja, itu sudah ditentukan sama guru. Di perkuliahan ini tidak sama, sangat-sangat berbeda. Saya pernah mendapatkan cerita dari teman dosen bahwa ada seorang mahasiswa baru yang setelah perkuliahan, dia bertanya, Pak, setelah ini pelajarannya apa ya? Dia tidak pulang setelah perkuliahan. Lalu dosen itu bilang, loh, kamu nggak tahu bahwa ini kuliah itu tidak seperti SMA ya? Apa bedanya? Ketika kamu kuliah itu kamu nanti bisa menentukan kira-kira kuliahnya jam berapa aja. Itu nggak seperti SMA yang runtut. Dan bahkan nanti ketika kamu di tingkat hampir akhir, kamu pun bisa memilih mana mata kuliah yang akan kamu ambil dan mana yang tidak kamu ambil. Dan kamu pun di sini juga bebas juga memilih mana UKM atau ekstrakurikuler kalau di zaman SMA ya, yang ingin kamu pilih untuk kamu tekuni di zaman kuliah ini. Nah, maka dengan segala kemudahan dan segala kebebasan, fleksibilitas yang ada di zaman kuliah ini, maka itu pun hadir juga dengan masalah, teman-teman. Masalah pun bisa hadir ketika kuliah ini. Ada masalah ketika kamu mengerjakan tugas, temanmu ghosting, tiba-tiba dia menghilang, nggak mau ngerjain tugas, apalagi kita kuliahnya daring. Ketika kuliah daring malah lebih mudah lagi orang untuk ghosting, untuk menghilang. Berikutnya juga mungkin masalahnya dengan dosen. Dosennya ada yang mungkin nggak nyaman ketika menyampaikan materinya. Ada juga masalahnya mungkin dengan tugasnya dosennya berat, kita nggak ngerti cara ngerjain jawabannya, gitu teman. Nah maka kita butuh banget pertolongan dari Allah. Dan ini kiat 5 yang saya ambil dari guru saya, guru kita semua, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang akan saya sampaikan ulang dengan konteks mahasiswa. Oke, selamat menyimak ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kata kunci ketika kuliah ini adalah bagaimana kita bisa kuliah dengan santuy, teman-teman. Karena sekarang itu ada mahasiswa yang hari ini, saya dapat berita teman-teman, ada mahasiswa yang dia itu mengatakan bahwa ke orang tuanya bahwa dia sudah mau wisuda, namun ketika orang tuanya sudah hadir di kampusnya untuk menghadiri wisuda, ternyata si anak ini tidak ada. Usut, anak ini dicari, ternyata dia sedang di kosan dan dengan kondisi tidak bernyawa. Maka naudzubillah min dzalik ya, teman-teman. Ada seorang mahasiswa dengan masalah yang sama, contohnya mengerjakan tugas akhir, ada juga yang dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dia tenang, dia menyelesaikan masalahnya dengan baik, tapi ada juga yang menghadapinya dengan depresi, stres, dan sebagainya. Nah, maka goal dari materi ini bagaimana kita bisa kuliah dengan santuy, tidak perlu dibawa stres, depresi, dan sebagainya, tapi beres. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita harus punya mindset di surat Yunus, surat 10, ayat 107, bahwa jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka nggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Dan sebaliknya, jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka nggak ada yang bisa menolak karunia-Nya, teman-teman. Nah, maka sahabat-sahabatku mahasiswa baru Telkom University yang dimuliakan sama Allah, maka kita harus punya mindset bahwa kalau misalnya kita dapat masalah ketika kuliah, maka yang bisa ngangkat masalah itu cuma Allah. Gitu. Kalaupun ada teman kita yang mau ngebantuin kita, itu juga adalah dalam rangka Allah yang gerakin dia untuk bantuin kita. Contoh nih, kita
ngerjain sebuah tugas dari dosen. Susah banget, kita nggak ngerti. Dan kita berdoa sama Allah, ya Allah tolong bantu dong. Tiba-tiba ada teman kita atau kakak senior kita yang bantuin kita, kamu nggak ngerti caranya gini, ini saya ajarin. Sih. Atau sebaliknya, kalau Allah ngendaki kebaikan ke kita, nggak ada yang bisa nolak kecuali orang, nggak ada yang bisa nolak kurnianya kalau dari Allah udah mengendaki kebaikan. Contoh nih, saya pernah banyak banget dapat cerita ada mahasiswa, oh dapat beasiswa, oh juara lomba ini itu, oh jadi mahasiswa berprestasi. Nah kalau misalkan Allah sudah menetapkan dia jadi orang yang dapat kebaikan, maka nggak ada yang bisa ngalanginnya, teman-teman. Nggak bisa nih, misalkan temannya iri gitu ya, oh harusnya dia bukan dia dapat beasiswa nih, terus bisa diganti gitu menerima beasiswanya. Enggak, teman-teman. Maka kita butuh banget untuk dapat pertolongan sama Allah, teman-teman. Ya, oke. Nah, dari 5 kiat, yang pertama adalah tekad yang kuat dan bulat, teman-teman. Ibarat kita, teman-teman, naik gunung. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah naik gunung ya, kita naik gunung. Itu beda banget ketika kita naik gunung, ada guide dengan nggak ada guide. Kalau kita ada guide, kita akan kasih tahu nih, oh jalannya lewat sini. Kamu ntar nggak usah bawa banyak makanan, ntar di sana banyak orang jualan kok, misalkan gitu. Kamu nggak usah bawa banyak air, ntar di sana ada mata air. Kalau ntar ketemu babi hutan, gini ya caranya. Kalau ketemu ular, gini caranya ya. Gitu. Kita pun tenang ngejalaninnya, dan kita pun bisa ngelesain perjalanan kita dengan mudah. Tapi sebaliknya kalau kita nekat gitu ya, berangkat aja lah, nggak usah pakai guide. Nah, nanti ketika kita berangkat naik gunung, kita nekat, kita nggak ke jalan, kita nggak tahu apa yang mau kita bawa semuanya. Kalau bisa satu Indomaret kita bawa semua. Lalu juga yang terakhir, kalau misalnya kita dapat bahaya di hutan, di gunung, ada babi hutan contohnya, ada ular, kita nggak tahu gimana caranya supaya menghindar atau bisa lepas dari bahaya tadi. Nah itu sama teman-teman. Ketika kita sudah kuliah, kita juga harus tahu teman-teman. Ibarat tadi naik gunung tadi, mau yang di guide apa yang nggak di guide, mau yang dapat pertolongan sama Allah atau yang mau jalan sendiri. Nah maka teman-teman, tekad yang kuat dan bulat ini kita perlu bikin banget. Kita perlu banget punya mindset di awal, yaitu kita benar-benar yakin bahwa Allah lah yang bisa nolong kita. Karena ayatnya di surat At-Tolak ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Itu teman-teman.